Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari Universitas Pahlawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 5 SD dalam mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu penjajahan. Penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat daripada yang dikolonikan. Dan negara kolonialisme pertama adalah Inggris dan Spanyol. Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Pada abad ke-15, benua Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra. Negara pertama yang datang ke Indonesia dari benua Eropa yaitu Portugis pada tahun 1511. Kapal Portugis pertama kali singgah di Pelabuhan Malaka. Negara yang kedua yaitu Spanyol. Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521. Kapal Spanyol pertama kali singgah di Laut Tidore, Maluku. Selanjutnya ada Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1596. Kapal Inggris dan Belanda pertama kali singgah di Pelabuhan Banten. Lalu, mengapa negara-negara dari benua Eropa menjelajahi Indonesia? Kira-kira apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya ada 4, yaitu yang pertama gold, yang kedua glory, yang ketiga adalah gospel, dan yang keempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang pertama adalah gold. Gold adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah rempah-rempah. Pada abad ke-15, di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal, semahal harga emas, dan sangat dicari untuk keperluan industri dan obat-obatan. Yang kedua adalah glory. Glory adalah keinginan untuk mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu tanggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Maka dari itu, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah keinginan untuk menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa Eropa juga ingin menyebarkan agama yang dipercayainya.
Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Eropa banyak sekali membawa perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya, contohnya adalah ditemukannya kompas. Dengan ditemukannya kompas, membuat penunjuk arah saat berlayaran mudah, dan bangsa Eropa tidak perlu lagi menggunakan bintang sebagai penunjuk arah, tetapi bisa menggunakan kompas. Setelah mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab penjajahan bangsa Indonesia, sekarang kita mengetahui apa upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kira-kira apa saja ya upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya? Mari kita cari tahu sama-sama. Yang pertama adalah dengan bersama-sama menciptakan rasa nasionalisme. Ada 3 hal yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yang pertama, belajar sejarah. Yang kedua, mendengarkan lagu-lagu wajib nasional. Dan yang ketiga, melestarikan budaya daerah masing-masing. Yang kedua adalah cinta tanah air. Contoh sikap mencintai tanah air yang pertama yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah belah. Gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Isi atau makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar adalah: yang pertama, kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Yang kedua, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena tidak adil dan manusiawi. Yang ketiga, kemerdekaan adalah hak kodrat atau alamiah sebagai karunia Tuhan. Yang keempat, para penjajah secara moral harus melepaskan semua jajahannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembelajaran yang telah saya jelaskan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tetap jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy di rumah aja. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin. Kurangi aktivitas di luar rumah karena di rumah aja akan membuat pandemi ini cepat berakhir. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.